Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya yang menceritakan pertarungan Zack melawan Johan, di mana pada detik-detik akhir muncul sosok Noel di medan pertempuran secara tiba-tiba. Nah, kira-kira di video kali ini, bagaimana Noel bisa bangun dari komanya, dan bagaimana Noel bisa menjadi sangat kuat saat bertarung melawan Johan. Dengan begitu, daripada berlama-lama, berikut pembahasan cerita kali ini. Sebelum Noel datang ke medan pertempuran, Noel masih tetap terbaring koma di ruang perawatan rumah klan. Loki mulai berpikir bahwa itu mungkin yang terbaik, tidak ada yang bisa dilakukan Noel sekarang. Bahkan jika dia terbangun entah bagaimana caranya. Klan Lorelai bukanlah tipe lawan yang bisa dikalahkan tanpa persiapan yang matang. Dan itu menjadi penghalang besar. Noel telah berhasil mencapai posisinya saat ini melalui kecerdasan dan kelicikannya, yang mampu menutupi kelemahannya dalam pertempuran langsung. Namun, kelemahan itu menjadi beban ketika menghadapi situasi di mana rencana licik tidak cukup. Loki sadar bahwa dirinya juga lemah. Ia merasa siap menyerahkan nyawanya sendiri jika gagal dalam misinya. Kenyataannya, ia malah berakhir sebagai sandera dan menyebabkan Noel jatuh koma. Semua ini menurutnya adalah kesalahannya. Loki duduk di kursinya sambil memikirkan segala yang telah terjadi. Saat itu, pintu ruang perawatan terbuka dan seorang pria tua berjas masuk ke dalam. Ada sesuatu yang aneh dengan kehadirannya, terutama karena pria itu membawa sebuah peti mati hitam di punggungnya. Loki berdiri secara refleks sebelum sempat berpikir panjang. Awalnya, ia mengira pria itu mungkin seorang pengurus jenazah. Namun, Loki merasa seolah ia mengenali pria tua ini. Ternyata benar, pria itu adalah Harold Jenkins, koordinator Wild Tempest. Harold meminta Loki untuk tidak terlalu khawatir. Ia mengaku telah mendengar tentang Loki sebelumnya. Harold mengatakan bahwa ia juga yakin Loki pasti pernah mendengar tentang dirinya. Harold mengatakan bahwa ia cukup terkejut dengan kepedulian Loki ke Noel. Berdasarkan cerita Noel tentang pekerjaan Loki, Harold mengira bahwa Loki adalah seseorang yang lebih pendiam dan kasar. Namun, tampaknya ia telah mendampingi Noel cukup lama sehingga sifat aslinya saat ini menjadi lebih terlihat. Harold meyakinkan Loki bahwa ia tidak berniat menyebarkan rumor yang dapat merusak reputasinya atau membongkar identitas asli Loki. Dengan percaya diri, ia menambahkan bahwa Noel akan segera bangun. Harold menunjukkan sebuah jarum logam dan menjelaskan bahwa Noel telah memprediksi kemungkinan ini. Ia telah meminta Harold datang pada waktu dan tanggal tertentu untuk menyuntikkan obat tersebut jika Noel jatuh koma. Loki yang bingung bertanya tentang maksud dari semua ini. Harold menjawab bahwa Noel tidak hanya memprediksi, tetapi juga telah mempertimbangkan setiap kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan, terutama yang melibatkan anggota klannya. Noel telah merancang rencana besar sejak lama, memastikan segala sesuatunya dilakukan secara menyeluruh. Bahkan, pertempuran antara Wild Tempest dan klan Lorelai telah direncanakan sebagai ujian bagi semua anggota klannya agar mereka dapat berkembang dan menjadi lebih kuat. Kemudian Harold berdiri di dekat tempat tidur Noel. Tangannya memegang jarum suntik dengan ekspresi serius. Loki yang berdiri di sampingnya terlihat marah dan bingung. Ia memprotes keputusan Harold untuk menggunakan obat tersebut pada Noel. Dalam pikirannya, Loki mempertanyakan mengapa Harold tidak menggunakan obat itu lebih awal. Meskipun ia tahu ada batas sejauh mana Noel bisa memprediksi masa depan. Harold mengakui bahwa tindakan terbaik sebenarnya adalah membangunkan Noel tanpa menggunakan obat itu sama sekali. Namun, situasi yang dihadapi membuat mereka tidak punya pilihan lain. Tidak semuanya berjalan sesuai rencana dan Harold tampak pasrah dengan keadaan tersebut. Kata-katanya menimbulkan keraguan dalam pikiran Loki, terutama ketika Harold mulai mendekatkan jarum ke leher Noel. Saat Harold hendak menusukkan jarum, Loki dengan cepat menahan lengannya, menghentikan tindakan tersebut. Ia bertanya dengan nada curiga apakah obat itu hanya akan membangunkan Noel. Harold menjawab bahwa tidak ada obat yang begitu praktis. Obat itu memang mampu membangunkan Noel, tetapi dengan konsekuensi besar, yaitu mengorbankan nyawanya. Penjelasan itu membuat Loki terkejut. Ia kini memahami bahwa obat yang sama inilah yang telah membantu Noel mengalahkan Zero, sekaligus menjadi racun yang menyebabkan Noel jatuh koma. Loki dengan perasaan emosi memohon agar Harold menghentikan tindakannya. Ia mengatakan bahwa nyawa Noel terlalu berharga untuk dikorbankan. Namun, Harold menjelaskan bahwa Noel sendirilah yang
menciptakan obat itu dan meminta Harold untuk menggunakannya jika situasi seperti ini terjadi. Meski demikian, Loki terus berusaha menghentikannya dan bahkan mencoba meraih jarum tersebut dari tangan Harold. Namun, Harold menepisnya dengan tegas. Dalam ketegangan itu, Harold mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Loki. Namun, setelah beberapa saat, Harold menurunkan senjatanya dan tersenyum. Harold menyadari sesuatu dari tindakan Loki, mengakui bahwa meskipun Noel memintanya, ia sebenarnya tidak harus melaksanakan permintaan tersebut. Namun, ia juga mengungkapkan keinginannya yang kuat untuk melihat keinginan Noel terwujud. Harold melanjutkan penjelasannya. Ia mengaku ingin menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam masa mudanya, ia pernah memiliki ambisi besar yang kini ia lihat tercermin dalam diri Noel. Dunia, menurutnya, penuh dengan ambisi tanpa batas, dan Noel sedang berusaha mencapai puncak potensinya, sesuatu yang bahkan melebihi apa yang pernah dicapai oleh Brandon Stollen, teman lama Harold. Harold tidak keberatan dianggap sebagai monster, jika itu berarti membantu Noel mencapai impian besarnya. Tanpa ragu lagi, Harold menusukkan jarum ke leher Noel. Dalam sekejap, mata Noel terbuka, menandakan bahwa ia telah kembali dari tidur komanya yang panjang. Kembali ke cerita utama. Saat ini pertarungan antara Zack dan Johan terus berlanjut. Zack tampak lebih unggul meskipun menerima lebih banyak luka. Dengan semangat yang kuat, ia menyerang Johan tanpa henti, membuat Johan semakin terdesak. Johan kemudian terpental akibat salah satu serangan Zack dan terjatuh. Sambil kesulitan bernafas, Johan mengakui bahwa Zack lebih kuat darinya, tapi ia tetap tersenyum. Ada sesuatu yang direncanakannya. Zack mengejek Johan, bertanya kemana perginya rasa percaya dirinya itu. Johan tetap tenang dan mengatakan bahwa jika dia tidak bisa menang dengan kekuatannya saat ini, dia harus membangkitkan kekuatan lain dalam dirinya. Johan berdiri lagi dengan senyuman kecil, dan Zack mulai merasa bahwa Johan tidak main-main. Ada aura mengerikan yang mulai muncul dari tubuh Johan, membuat Zack lebih waspada. Saat Johan bersiap memanggil kekuatan terbesarnya, tiba-tiba seseorang melompat di antara mereka. Sosok itu adalah Noel Stollen. Kedatangannya mengejutkan Zack, Johan, dan semua orang di medan perang. Noel berdiri dengan santai, tersenyum seolah-olah pertarungan besar ini hanyalah lelucon baginya. Zack memandang Noel dengan tidak senang dan memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Namun, Noel hanya tersenyum dan mengingatkan bahwa pertarungan ini bukan milik Zack saja. Dia mengatakan bahwa ini adalah perang antara klan Lorelei dan klan Wild Tempest, bukan untuk Zack seorang. Noel menyebut Zack sebagai pembuka acara dan mengatakan bahwa sudah waktunya dia memberi ruang untuk acara utama. Kata-kata Noel membuat Zack marah, tapi Noel tetap tenang dan berjalan mendekat. Sikapnya menunjukkan bahwa dia siap bertarung kapan saja. Zack mundur sedikit, merasa ada sesuatu yang berbeda dari Noel. Meskipun biasanya Noel dikenal sebagai ahli strategi, kali ini Zack merasakan aura berbahaya dari Noel. Zack akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan pertarungan. Dia menyarungkan pedangnya dan berkata bahwa Noel telah menarik perhatiannya. Dia menawarkan untuk melanjutkan pertarungan di tempat yang lebih cocok, lalu pergi sambil berpesan agar Noel menepati janjinya. Setelah itu, Zack meninggalkan medan perang, meninggalkan Noel dan Johan yang masih berdiri di sana. Saat ini, Noel berdiri di hadapan Johan, menatap lawannya dengan serius. Kedua pemimpin klan ini tahu bahwa pertempuran di antara mereka tidak bisa dihindari. Tanpa Zack di sisinya, Noel merasa ini adalah momen yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Johan, yang penuh percaya diri, tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Noel memutuskan bahwa duel ini harus berlangsung secara adil dan 1 lawan 1. Ia tidak ingin melibatkan teman-temannya. Harold, seorang inspektur resmi dari Asosiasi Seeker, dipanggil untuk mengawasi duel tersebut. Harold dengan tenang menerima tugas itu, memperkenalkan dirinya secara formal, dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Namun, Johan tetap waspada. Ia memperingatkan Harold bahwa jika ada tanda-tanda keberpihakan, ia tidak akan ragu untuk melawan Harold. Setelah semuanya disepakati, Noel berbicara kepada klan Wild Tempest. Ia meminta mereka untuk tetap di tempat dan menunggu. Duel ini adalah urusan pribadinya dengan Johan, dan ia ingin menyelesaikannya sendiri. Johan memberikan perintah serupa kepada klan Lorelei, memastikan tidak ada yang ikut campur. Untuk menjaga jarak dari anggota klan mereka, Johan mengusulkan agar mereka memindahkan medan pertarungan ke Table Mountain, sebuah gunung yang tertutup salju. Noel setuju, dan Johan menggunakan skill warp drive untuk membuka portal menuju puncak gunung tersebut. Johan melangkah masuk ke dalam portal, meninggalkan Noel dan Harold di belakang.
Saat Noel bersiap untuk mengikuti, Leon memanggilnya dari belakang. Leon terlihat cemas dan lelah, tetapi ia tetap memberikan peringatan. Ia menjelaskan bahwa Johan memiliki kemampuan luar biasa, termasuk menguasai berbagai skill dari kelas yang berbeda dan kepribadian ganda yang misterius. Noel mendengarkan dengan serius, lalu mengucapkan terima kasih atas informasi itu sebelum memasuki portal. Setelah melewati portal, Noel merasakan tubuhnya seperti melayang sebentar sebelum akhirnya berdiri di puncak gunung yang dingin dan tertutup salju. Harold berada di belakangnya, mengikuti dengan tenang. Johan sudah menunggu di sana, tampak santai meski suasana dipenuhi ketegangan. Ia mengaku mendengar percakapan Noel dan Leon sebelumnya, dan tampak menikmati situasi ini. Noel sudah mendengar banyak tentang Johan sebelumnya, dan itulah sebabnya ia ingin menghadapi Johan secara langsung. Kemudian, Johan meminta Noel untuk bersiap bertarung dan memintanya untuk segera menggunakan kekuatan dari Lord Abyss. Noel dengan tenang mengeluarkan sebuah jarum dari mantelnya dan menyuntikkannya ke lehernya, bersiap untuk menghadapi duel yang menentukan nasib mereka berdua. Ketika Noel menyuntikkan jarum di lehernya, ia mulai mengingat saat pertama kali mendapatkan obat tersebut. Pada waktu itu, Lee Gaku membuka kotak pendingin dan menunjukkan isinya. Di dalam kotak ada 6 jarum suntik, 3 diantaranya berisi cairan merah dan 3 lainnya berisi cairan biru. Lee Gaku menjelaskan bahwa cairan merah bisa memberi kekuatan abis, sedangkan cairan biru berfungsi untuk memurnikan kekuatan tersebut. Noel bertanya berapa lama waktu yang ia punya. Lee Gaku menjawab bahwa waktunya hanya 5 menit. Jika Noel menggunakan cairan merah, ia harus segera memakai cairan biru dalam waktu 5 menit. Namun, Lee Gaku menjelaskan lebih lanjut bahwa setiap menit penggunaan obat itu akan mengurangi masa hidup Noel sebanyak 10 tahun. Meski ini hanya perkiraan, 5 menit dianggap sebagai batas yang aman. Karena Noel baru berusia 16 tahun, Lee Gaku merasa Noel mungkin bisa bertahan selama 5 menit. Lee Gaku juga mengatakan bahwa obat itu sangat kuat meskipun risikonya besar. Obat ini dibuat dari kekuatan makhluk Abyss tingkat 12. Obat ini bisa membuat Noel sekuat Lord Abyss. Noel akan memiliki kecepatan, kekuatan, dan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Meskipun ia tidak bisa menghentikan waktu seperti Demon Lord yang pernah ia lawan, kekuatan ini tetap luar biasa. Setelah mendengar semua penjelasan, Noel menutup kotak pendingin itu. Ia berterima kasih kepada Lee Gaku dan merasa sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Lee Gaku tampak senang. Ia bahkan menawarkan diri untuk bekerja lagi untuk Noel jika Noel selamat setelah menggunakan obat itu. Tapi Noel tidak merespon seperti yang diharapkan. Ia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke dahi Lee Gaku. Noel berkata bahwa tugas Lee Gaku sudah selesai. Lee Gaku sangat terkejut dan ingin bereaksi, tetapi sudah terlambat. Noel menembaknya dan suara tembakan memenuhi ruangan. Lee Gaku jatuh ke lantai dan meninggal. Noel berjalan keluar dari laboratorium bawah tanah itu. Noel berkata bahwa ia tidak bisa membiarkan Lee Gaku membuat obat seperti itu lagi. Setelah sekilas mengingat kejadian sebelumnya, dengan kekuatan Lord Abyss di dalam dirinya, Noel dipenuhi dengan energi sihir yang sangat besar. Kekuatan itu membanjirinya dengan dorongan untuk menghancurkan segala sesuatu, tetapi ia berhasil bertahan dan mengendalikan diri. Skill Talker, mental fortitude yang dimiliki Noel sangat membantu untuk menstabilkan pikiran dan mentalnya, menjaga kewarasannya di tengah kekuatan yang luar biasa itu. Noel menyadari batas waktunya tidak berubah. Ia sudah menghabiskan sekitar 1 menit untuk melawan Zero dan kurang dari 1 menit untuk terbangun dari koma. Dengan demikian, ia hanya memiliki waktu 3 menit tersisa sebelum tubuhnya tidak sanggup lagi menahan kekuatan itu. Johan yang berada di hadapannya tampak sangat senang melihat Noel berhasil menguasai kekuatannya. Dengan tombak di tangan, Johan bersiap untuk bertarung dan menggunakan skill Javelin Rain. Sejumlah tombak muncul di udara di belakang Johan, siap menyerang. Noel segera menggunakan peti hitam yang dibawanya sebagai tameng untuk menangkis gelombang serangan tersebut. Meskipun peti itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, kapak yang tersimpan di dalamnya memberikan perlindungan yang sempurna. Tanpa membuang waktu, Noel memegang kapak itu dan melompat ke arah Johan. Tombak-tombak Johan menyerangnya. Tetapi Noel menepis serangan-serangan tersebut dengan mudah.
ia berhasil mendekati Johan dalam jarak serang dan mengayunkan kapaknya. Johan berusaha melakukan serangan balik, tetapi menurut Noel, gerakan Johan terasa sangat lambat, terlalu lambat untuk mengancamnya. Kapak di tangan Noel yang bernama Onikagura bereaksi terhadap haus darah yang mengalir dalam dirinya. Cahaya gelap menyelimuti senjata itu, membuatnya semakin mengerikan. Kapak ini adalah replika senjata perang yang pernah digunakan oleh kakek Noel. Ditempa dari bahan tubuh King of Fury, seorang Lord Abyss tingkat 12. Dengan metode khusus, mayat Lord Abyss itu dilebur menjadi bahan untuk menciptakan Onikagura. Senjata ini adalah satu-satunya yang sepenuhnya terbuat dari tubuh makhluk Abyss. Onikagura memiliki kemampuan unik. Senjata ini kokoh, mampu beregenerasi setiap kali dihancurkan, dan beratnya dapat diubah sesuai keinginan. Kapak ini bisa seringan bulu atau seberat batu besar. Noel bisa mengayunkannya dengan ringan, lalu menambah beratnya saat mengenai target, menghasilkan kekuatan dan kecepatan luar biasa yang menghancurkan. Bagi Noel, Onikagura adalah senjata terkuat. Dengan kekuatan Lord Abyss yang mengalir dalam dirinya, berat kapak itu sekarang lebih dari 10.000 ton. Ketika Noel mengayunkan kapak tersebut, kekuatannya seperti meteor jatuh, menghancurkan segala yang dilewatinya. Bahkan gunung pun hancur menjadi berkeping-keping oleh kapak itu, menunjukkan kekuatan destruktifnya yang sangat dahsyat. Di sisi lain, Harold dengan mudah menghindari reruntuhan gunung yang hancur akibat serangan dari Noel. Lalu ia mendarat di dalam gua bawah tanah. Sementara itu, pertarungan antara Noel dan Johan terus berlanjut dengan sengit. Noel menyerang dengan kekuatan luar biasa menggunakan Onikagura. Tetapi Johan mampu menghindari serangan tersebut menggunakan skill Phantom. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Leon, Johan memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai skill dari banyak kelas yang berbeda. Ia telah menggunakan Warp Drive dan Phantom, serta beberapa skill lain yang tidak biasanya dimiliki oleh kelas Rune Lancer. Kombinasi skill ini memungkinkan Johan untuk bertahan dan menghindari serangan mematikan dari Noel dengan cara yang luar biasa. Harold memperhatikan bahwa Johan terus berusaha untuk bertahan. Ia tahu bahwa kekuatan Johan sebenarnya luar biasa. Johan adalah seseorang yang dengan mudah mencapai kekuatan Seeker rank X, dan kemampuan terbesarnya adalah kemampuannya untuk mengkombinasikan berbagai skill saat bertarung. Namun, dalam pertarungan melawan Noel, Johan tidak memiliki peluang untuk melancarkan serangan. Alasan utamanya jelas, Noel jauh lebih kuat. Berkat obat yang telah digunakannya, Noel kini memiliki kemampuan fisik yang setara dengan Lord Abyss. Kekuatan dan kecepatannya benar-benar mengerikan, meskipun ia tidak dapat menggunakan kemampuan penghenti waktu milik Demon Lord. Dalam wujud ini, kemampuan fisik Noel setara dengan Lord Abyss dalam tahap awal kekuatannya. Namun, menurut analisis Harold, jika hanya mempertimbangkan kekuatan fisik dan skill dasar, Johan seharusnya berada jauh di atas Noel. Tetapi kenyataannya, Noel jelas jauh lebih kuat. Harold mencengkeram dadanya dengan emosi yang bercampur aduk. Dalam gerakan Noel, ia dapat melihat bayangan Brandon, teman lamanya. Gerakan liar namun penuh keindahan itu adalah ciri khas dari Overdeath, seni bertarung yang diciptakan oleh Brandon. Brandon telah mewariskan semua yang ia pelajari kepada cucunya yang sangat ia cintai, Noel. Meskipun seorang Seeker garis belakang yang biasanya tidak membutuhkan kemampuan bertarung jarak dekat, telah melatih dirinya dengan keras. Brandon dan Noel tidak pernah memilih jalan yang mudah. Karena keputusan itu, Noel kini memiliki seni bertarung yang luar biasa, sesuatu yang hanya bisa diwariskan dari kakek ke cucu. Harold menyadari bahwa inilah alasan sebenarnya mengapa Noel memiliki peluang untuk mengalahkan Johan. Dengan perasaan haru, Harold akhirnya memahami semuanya. Ia melihat ke arah pertarungan itu dan berpikir bahwa inilah pemandangan yang selama ini ia tunggu-tunggu. Saat ini, Johan mencoba berbagai cara untuk mengalahkan Noel dengan menggunakan berbagai skill, tetapi semua usahanya sia-sia. Noel dengan mudah membaca setiap gerakan Johan berkat kemampuannya yang luar biasa dalam memahami dan mengantisipasi gerakan Johan. Ketika Johan meluncurkan skill Fatal Strike yang menghasilkan tombak-tombak hitam mematikan, Noel tetap tenang. Ia dapat melihat arah serangan tombak-tombak itu dan dengan gesit menebasnya menggunakan Onikagura yang telah ia buat sangat ringan. Tidak hanya bertahan, Noel juga melancarkan serangan balik.
Ia melemparkan jarum besi yang langsung menembus kaki Johan, membuatnya terjatuh. Dengan cepat, Noel maju untuk melanjutkan serangan. Namun, Johan yang terdesak segera menggunakan skill Shadow Dive untuk menyelinap ke dalam bayangan tepat sebelum serangan Noel mengenainya. Dalam bayangan itu, Johan mempersiapkan serangan balasan. Meski skill ini menguras banyak energi sihir, Johan merasa tidak ada pilihan lain. Ia tahu Noel adalah lawan yang jauh lebih kuat, bahkan bagi seeker rank X seperti dirinya. Noel tidak terlihat terganggu. Ia justru menganggap pertarungan ini terlalu mudah. Saat Johan mencoba bersembunyi, Noel mengeluarkan ledakan cahaya ke udara. Kilatan itu melenyapkan bayangan tempat Johan bersembunyi, memaksanya untuk muncul kembali dalam keadaan tak berdaya. Noel langsung mengayunkan Onikagura dengan kekuatan penuh. Johan mencoba bertahan menggunakan tombaknya, tetapi kekuatan kapak itu terlalu besar. Serangan itu menghantam Johan dengan keras, membuatnya terbanting ke dinding batu. Meskipun Johan telah berulang kali menyembuhkan dirinya selama pertarungan, kali ini ia tak mampu bangkit lagi. Pertarungan yang berlangsung sekitar 1 menit itu berjalan lebih mudah daripada yang Noel duga. Ia mendekati Johan dengan tenang, mengangkat Onikagura, dan bersiap memberikan serangan terakhir. Namun, di saat-saat genting itu, Johan berteriak, memanggil seseorang bernama Seamus. Seketika, cahaya terang menyala. Dari arah yang tidak terduga, tebasan-tebasan tajam melesat dengan cepat, menghancurkan Onikagura menjadi kepingan. Noel terkejut. Johan menghilang dari tempatnya berdiri dan kini berada di belakang Noel dengan kecepatan yang sulit diikuti. Noel mencoba menoleh, tetapi gerakannya terlalu lambat untuk mengimbangi serangan Johan. Di momen terakhir itu, Johan berbicara dengan nada yang berbeda, seolah menyimpan kesedihan mendalam. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Noel. Sebelum Noel sempat bereaksi, tubuhnya terpental dan terpotong menjadi 2 bagian. Dalam detik-detik terakhirnya, Noel hanya bisa merasa kesal dan kecewa terhadap Akhir yang tidak berpihak padanya. Sementara itu, di tempat lain, Leon terkejut melihat sebagian dari Table Mountain hancur dengan mudah akibat serangan Noel. Gunung yang kokoh itu kini runtuh, dan semua orang langsung tahu bahwa Noel lah yang melakukannya. Logan tampak tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sementara itu, Veronica menyentuh mata kanannya yang palsu. Dia berbisik pelan, mencoba memahami kekuatan luar biasa yang baru saja diperlihatkan Noel. Veronica menyadari bahwa kekuatan itu bukanlah sesuatu yang biasa. Dari pengamatannya, dia menduga Noel telah melakukan pengorbanan besar untuk mendapatkan kekuatan itu. Sama seperti dirinya yang telah menyerahkan mata kanannya demi kekuatan sihir yang lebih kuat melalui skill wizard. Sacrifice, Veronica berpikir bahwa Noel juga telah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, mungkin bahkan separuh hidupnya. Leon tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang mulai merasa cemas setelah mengetahui pengorbanan besar yang telah Noel lakukan. Wajah Koga terlihat murung, mencerminkan kesedihan yang dirasakan oleh semua orang di sana. Di tengah ketegangan itu, Alma tiba-tiba melangkah maju. Dia merasa tidak bisa hanya diam dan membiarkan Noel bertarung sendirian. Leon yang menyadari niat Alma mencoba menghentikannya, tapi Alma tidak peduli. Dia bahkan menendang Leon hingga jatuh kesakitan agar dia tidak menghalanginya. Alma kemudian berkata dengan tegas bahwa dia memiliki pertarungannya sendiri yang harus diselesaikan. Dengan suara lantang, Alma menantang Zero untuk keluar dan bertarung dengannya. Suara Alma menggema di seluruh medan pertempuran. Tantangan Alma membuat Zero keluar. Tatapan matanya tajam, menunjukkan bahwa dia menerima tantangan itu dengan serius. Leon yang baru saja berhasil berdiri mulai khawatir. Dia ingin meminta Hugo dan Koga untuk membantu Alma, tapi Koga segera menghentikannya. Dengan tenang, Koga menjelaskan bahwa Alma lebih kuat saat bertarung sendirian. Koga mengatakan bahwa Alma dilatih untuk bertarung sendiri dan tidak bisa menunjukkan kemampuan penuhnya jika berada dalam tim. Penjelasan Koga membuat Leon kesal. Meskipun mungkin benar, menghadapi Zero sendirian tetap terasa seperti tugas yang mustahil. Namun, Hugo mencoba menenangkan Leon. Dia menaruh tangan di bahu Leon dan berkata bahwa Alma akan menang. Hugo yakin karena Alma sebelumnya sudah berhasil melewati tantangan yang tampaknya mustahil. Leon akhirnya hanya bisa menatap Alma dari jauh. Dia berharap apa yang dikatakan Hugo dan Koga benar, dan Alma benar-benar mampu untuk menang. Kemudian, Leon dan teman-temannya melihat ke depan, ke arah Alma dan Zero yang sedang bersiap bertarung. Alma menggores tangannya dengan belatinya sendiri. Darah yang keluar dari lukanya digunakan untuk mengaktifkan skill Blood Poison. Racun ini sangat berbahaya, bahkan bisa membunuh Zero, seorang petarung peringkat A.
Melihat itu, Zero langsung berubah menjadi naga hitam dan mengeluarkan semua kekuatannya dari awal. Pertarungan ini terasa sangat menegangkan. Semua orang yang menyaksikannya, baik dari pihak Alma maupun Zero, bisa merasakan bahwa pertarungan ini akan selesai dengan cepat. Tidak ada tipu muslihat, hanya kekuatan murni untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Di langit, tombak-tombak hitam muncul di sekitar keberadaan Zero. Itu adalah Fatal Strike, skill mematikan dari kelas Dark Knight. Skill ini bisa membunuh lawan dalam sekali serang. Banyaknya tombak menunjukkan betapa besar kekuatan sihir yang Zero gunakan. Semua tombak itu diarahkan ke Alma. Leon khawatir. Dia merasa tidak mungkin Alma bisa menghindari semua tombak itu, meskipun dia sangat cepat. Hugo menjelaskan bahwa Alma sebenarnya masih punya skill bernama Phantom. Skill itu hanya bisa digunakan sekali sehari, dan Alma belum menggunakannya hari ini. Tapi masalahnya, bahkan skill Phantom tidak bisa menghentikan efek dari Fatal Strike. Tombak-tombak itu bisa menembus apa saja, bahkan makhluk spirit sekalipun. Leon semakin gelisah saat Hugo melanjutkan penjelasannya. Skill Fatal Strike bisa membunuh hanya dengan satu goresan. Selain itu, Alma hanya seorang Seeker rank B, jadi dia tidak punya kekuatan untuk menahan serangan mematikan seperti itu. Skill lain seperti Shadow Dive juga tidak akan berguna. Bahkan jika Alma bersembunyi di bayangan, tombak-tombak itu tetap bisa mengenainya. Satu-satunya cara untuk menang adalah menghindari semua tombak itu dan menyerang Zero. Leon bertanya-tanya apakah itu mungkin. Koga yang berada di dekatnya menjawab bahwa Zero jauh lebih cepat daripada Alma. Bahkan jika Alma berhasil melewati tombak-tombak itu, dia akan kesulitan melawan pertahanan Zero yang sangat kuat. Serangan Alma mungkin tidak akan cukup untuk melukai Zero. Saat Leon mulai putus asa, Koga mengatakan sesuatu yang membuat mereka semua berpikir. Dia percaya bahwa jika ada seseorang yang bisa menemukan cara untuk menang dalam situasi seperti ini, itu adalah Alma. Koga tahu betapa hebatnya Alma dalam bertarung. Jika Alma diberi kesempatan untuk bertarung tanpa gangguan, dia mungkin saja bisa menang. Leon ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia sempat mengatakannya, Hugo memberitahu mereka bahwa pertarungan sudah dimulai. Saat ini Alma menjadi yang pertama bergerak. Dia menggunakan skill Axel, Vigintapel, untuk melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Zero yang tetap diam di tempatnya. Dengan kecepatan itu, Alma dapat memperhatikan setiap gerakan lawannya dengan jelas. Namun, baik Zero maupun Leon tidak menyangka apa yang akan dilakukan Alma. Tiba-tiba, kaki kiri Alma meledak. Ledakan itu menyebabkan luka bakar yang parah, tetapi juga membuatnya bergerak jauh lebih cepat. Leon yang mengamati dari jauh segera memahami apa yang terjadi. Alma telah menggunakan peluru Garmer, sebuah peluru yang bereaksi dengan energi sihir untuk menciptakan ledakan. Dia meletakkan peluru itu di sepatu bot kirinya dan meledakkannya dengan sihir. Cara ini meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang luar biasa. Strategi ini sangat berisiko dan mengabaikan keselamatannya sendiri. Namun, Zero tidak menunjukkan keraguan. Dia mengarahkan semua tombak sihir di udara ke arah Alma. Tombak-tombak itu sedikit lebih lambat daripada kecepatan Alma, tetapi jumlahnya yang banyak membuat hampir mustahil untuk dihindari semuanya. Meski begitu, Alma tetap maju tanpa rasa takut. Dia tidak membuang waktu untuk terkejut atau panik. Alma mengincar tombak-tombak yang diarahkan ke titik lemahnya, menghancurkannya dengan pisau dan skill Shadow Arm, sambil menghindari tombak lainnya. Kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Dia tahu waktu yang dimilikinya sangat terbatas sebelum efek Fatal Strike mulai bekerja. Strategi Alma sangat jelas. Dia berusaha melampaui batas kecepatannya untuk mengalahkan Zero sebelum efek mematikan Fatal Strike bisa melumpuhkannya. Jika dia dapat menghancurkan tombak Zero sebelum efek itu mengenai tubuhnya, dia akan selamat. Bahkan jika tidak berhasil membunuh Zero, membuatnya tidak bisa bertarung sudah cukup untuk menghentikan skill itu. Tapi hampir tidak ada yang percaya bahwa Alma akan benar-benar mencoba cara yang sangat berbahaya ini. Koga sudah benar. Dalam situasi seperti ini, Alma tidak membutuhkan tim. Keberadaan anggota lain hanya akan menghalanginya. Strategi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh Alma yang bertarung sendirian. Meski tubuhnya penuh luka dan darah, Alma terus maju, tetapi terlihat jelas bahwa dia sangat bertekad untuk menyelesaikan pertarungan ini. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada sosok Zero.
Zero mencoba bersiap untuk melawan, tetapi Alma lebih cepat. Dengan gerakan yang presisi, dia mengarahkan bilah senjatanya ke sisik naga Zero yang lunak, satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak keras seperti baja. Dengan satu serangan cepat, Alma berhasil melukai Zero, mengubah arah pertarungan ini sepenuhnya. Baik, itu saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe, and see you next time.